Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iren Leticia Ortesa dengan NIM 20205200054, mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengadaan barang dan jasa. Apa itu pengadaan barang dan jasa? Pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Apa itu pengadaan barang dan jasa konstruksi? Pengadaan barang atau jasa konstruksi berdasarkan Kepres nomor 80 tahun 2003 adalah suatu kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dengan dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa. Kenapa perlu pengadaan barang dan jasa? Karena adanya kebutuhan akan suatu barang dan jasa. Selanjutnya ada istilah dalam pengadaan barang atau jasa. Yang pertama ada LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kedua ada PA atau pengguna anggaran. PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara atau lembaga atau perangkat daerah. Yang ketiga ada UKPB atau Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa. UKPB adalah unit kerja di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang atau jasa. Yang keempat ada Pokja atau Kelompok Kerja Pemilihan. Pokja adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Yang kelima ada PP atau pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan adalah pejabat fungsional atau personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing. 6. Ada PJPHP atau pejabat pemeriksa hasil pekerjaan. PJPHP adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan barang atau jasa. Yang ketujuh ada PPHP atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan. PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Yang kedelapan ada UKPBJ. UKPBJ adalah agen pengadaan atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang atau jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Pengadaan barang atau jasa dalam peraturan meliputi yang pertama, barang, yang kedua, pekerjaan konstruksi, yang ketiga, jasa konsultansi, dan yang keempat, jasa lainnya. Ada dua cara pengadaan barang atau jasa. Yang pertama, melalui swakelola, yang kedua, penyedia. Selanjutnya ada tujuan pengadaan barang atau jasa. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima,
mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Dan yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang kedelapan, mendorong pengadaan berkelanjutan. Yang berikut ada kebijakan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Yang ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang atau jasa. Yang keempat, mengembangkan e-marketplace pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Yang keenam, mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia atau SNI. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang kedelapan, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif dan melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Selanjutnya ada prinsip pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu ada efisien. Selanjutnya ada efektif, ada transparan, ada terbuka dan bersaing. Ada adil. Selanjutnya ada akuntabel. Selanjutnya ada siklus tahapan dan proses pengadaan. Proses pengadaan barang dan jasa yang pertama, perencanaan planning, pemrograman programming, anggaran budgeting, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan pembayaran, penyerahan pekerjaan atau handover, dan yang terakhir ada pemeliharaan dan pemanfaatan. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pada umumnya antara lain ULP atau pejabat pengadaan wajib melakukan pasca kualifikasi atau proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang atau jasa setelah memasukkan penawaran untuk pelelangan umum, pelelangan sederhana, atau pemilihan langsung. Swakelola. Swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh instansi pemerintahan terkait. Langkah pertama yang dilakukan dalam perencanaan pengadaan melalui swakelola adalah menentukan tipe swakelola. Penentuan pilihan tipe ini dilakukan berdasarkan spek pelaksanaan proses dan prosedur. Yang pertama ada tipe 1. Yang kedua ada tipe 2. Yang ketiga tipe 3. Yang keempat ada tipe 4. Selanjutnya kita masuk kepada dokumen pemilihan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan atau agen pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia. Selanjutnya, perencanaan pengadaan barang atau jasa. Perencanaan pengadaan barang atau jasa adalah merencanakan jenis barang atau jasa yang akan diadakan melalui spesifikasi atau kerangka acuan kerja, bagaimana pengadaan akan dilakukan, dan siapa saja penyedia potensial yang akan diundang. Dalam perencanaan pengadaan, selain membuat dokumen rencana pengadaan, juga menetapkan cara pengiriman dokumen pemilihan kepada penyedia, bagaimana penyedia harus merespon dan memberikan penawaran, serta kriteria evaluasi yang akan digunakan untuk memilih penyedia. Perencanaan pengadaan dilakukan pada kedua cara pengadaan, baik yang melalui swakelola ataupun melalui pemilihan penyedia. Berikutnya adalah cara pengadaan barang atau jasa melalui swakelola dan penyedia. Cara pengadaan barang atau jasa melalui swakelola adalah yang pertama menentukan tipe swakelola.
Yang kedua, spesifikasi atau kerangka acuan kerja. Yang ketiga, perkiraan biaya atau RAB. Selanjutnya, cara pengadaan barang atau jasa melalui penyedia adalah yang pertama, spesifikasi atau kerangka acuan kerja, perkiraan biaya atau RAB, pemaketan, konsolidasi, dan biaya pendukung. Selanjutnya ada kerangka acuan kerja konstruksi. Kerangka acuan kerja konstruksi ini merupakan petunjuk bagi kontraktor pelaksana yang memuat penetapan sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, pengadaan, masukan, asas kriteria, keluaran, serta proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pengadaan konstruksi fisik sentra industri kecil dan menengah. Selanjutnya, pelaksanaan konstruksi. Yang pertama, tahap prakontrak, yaitu persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia jasa. Yang kedua, tahap penandatanganan kontrak, yaitu penyusunan dokumen kontrak dan penandatanganan kontrak. Yang ketiga, tahap pasca penandatanganan kontrak, yaitu persiapan pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan. Selanjutnya ada metode evaluasi penawaran. Evaluasi penawaran untuk BPKJL. Yang pertama ada sistem nilai, ada penilaian biaya selama umur ekonomis, ada harga terendah. Evaluasi penawaran untuk JK, yang pertama ada kualitas, yang kedua kualitas dan biaya, yang ketiga pagu anggaran, dan yang keempat biaya terendah. Demikian video presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.